Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu, bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi begini ya, terima kasih nih telah memberikan saya waktu sebentar untuk menanyakan pra-observasi dari kucing yang akan Bapak lakukan begitu ya. Nah, kira-kira dari kucing nanti yang akan Bapak lakukan itu bisa tidak Bapak jelaskan apa sih tujuan yang ingin Bapak capai gitu pada kegiatan kucingnya itu? Ya, jadi selama proses kucing nanti saya tuh ingin membantu kucing saya tuh agar mampu menemukan masalahnya atau membantu kucing ini menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus, itu tujuan yang bagus ya, Pak. Bisa tidak ini Bapak bisa ceritakan mungkin lebih lanjut lagi terkait tentang area pengembangan yang hendak dicapai dari kucing yang Bapak lakukan kali ini? Baik, jadi area yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, bagaimana saya tuh mampu menggali potensi yang ada pada kucing untuk mengembangkan potensinya. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih kucing ini merasa nyaman gitu untuk bercerita, jadi tidak ada tekanan, jadi seolah masalahnya itu ada tempat curhat lah itu Bu, jadi tenang gitu Bu, itu areanya. Sangat menarik ya, jadi di sini Bapak ingin menggali dari kucingnya bagaimana dia bisa menyelesaikan ya permasalahannya sendiri dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Nah, dari semua tadi itu kan pasti Bapak akan mempunyai suatu cara atau strategi gitu ya yang perlu Bapak persiapkan untuk bagaimana Bapak nanti menggali dari potensi si kucing ini dan bagaimana si kucing ini merasa nyaman ketika menceritakan masalahnya kepada Bapak. Baik, jadi strateginya itu yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik dulu. Jadi saya akan coba terus mendengarkan apa saja sih inti-inti atau kata-kata kunci tentunya yang disampaikan oleh kucing. Kemudian yang kedua, dari penjelasan atau paparan kucing, nanti itu saya mencoba mengkomposisikan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan memancing kucing ini nanti ke arah bagaimana dia menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang berikutnya itu menganggap kucing saya ini sebagai mitra, jadi tidak lagi, oh ini saya coach, dia kucing, tapi kita setara sebagai mitra. Itu Bu. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti ini sangat membantu ya, jadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana nanti Bapak merencanakan kucingnya dan saya akan mengamati pelaksanaan kucing Bapak dan akan memberikan umpan balik mungkin setelah selesainya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Begini Pak, saya ini ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin berdiskusi tentang bagaimana saya bisa lebih efektif dan dalam mengelola waktu sehari-hari saya sebagai seorang guru. Baik, silakan Ibu. Apa saja yang mau kita diskusikan? Sekarang kita bisa diskusikan Ibu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Jadi begini Pak, saya merasa kesulitan mengatur waktu dengan semua tugas-tugas mengajar saya, baik itu persiapan materi, penilaian, dan tanggung jawab lainnya. Rasa-rasanya waktu saya selalu kurang untuk menyelesaikan semuanya. Saya kurang waktu gitu Pak, itu yang saya rasakan. Baik, jadi Ibu merasa kurang dalam pengelolaan waktunya Ibu ya, karena banyaknya tugas dan tanggung jawab. Nah, selain itu kira-kira ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Selain itu, saya merasa sering terganggu oleh hal-hal yang tidak terduga kadang-kadang dan akhirnya pekerjaan utama saya terabaikan. Saya ingin belajar bagaimana cara mengelola waktu dengan lebih efektif agar semua tugas-tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Baik Bu, saya mulai memahami tentang permasalahan Ibu.
kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi ini, Bu? Saya berharap ada strategi dan tips konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu agar saya lebih produktif dan tidak merasa kewalahan gitu Pak. Baik, jadi dari perspektifnya Ibu ini, kira-kira yang membuat Ibu itu kesulitan dalam mengelola waktu itu apa sih, Bu? Pertama, saya merasa kesulitan dalam membuat jadwal yang realistis. Kedua, saya sering terganggu oleh hal-hal kecil yang membuat saya kehilangan fokus. Ketiga, saya juga sering bingung tentang prioritas tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Baik, jadi masih ada kebingungan ya Bu ya, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus menyusul. Betul Nah, begitu Pak. selain itu, kira-kira yang Ibu pikirkan untuk membantu kesulitan-kesulitan itu apa, Bu? Mungkin dengan membuat daftar tugas harian yang lebih terstruktur dan menetapkan prioritas. Saya juga berpikir untuk mencoba teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau time blocking. Baik, ide yang sangat bagus Ibu. Jadi bagaimana Ibu ingin mengaplikasikan beberapa software lah kita katakan atau alat bantu dalam dunia teknologi sehingga mampu membantu Ibu dalam manajemen waktu ya Bu ya. Nah, kira-kira selain itu ada ide lain nggak Bu? Pertama, saya akan membuat daftar prioritas tugas harian dan mingguan. Kedua, saya akan menggunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau time blocking untuk menjaga fokus. Ketiga, saya akan memanfaatkan aplikasi manajemen tugas dan kalender digital untuk membantu mengatur jadwal saya. Ya, itu ya rencana yang sangat komprehensif ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah Ibu rancang? Saya akan memantau produktivitas saya setiap minggu dan merefleksikan apakah strategi yang saya gunakan ini efektif. Saya juga akan meminta feedback dari rekan kerja tentang perubahan yang mereka lihat dalam cara saya mengelola waktu. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan dengan panjang lebar. Kira-kira nih, sekarang komitmennya Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang tadi itu seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat daftar prioritas dan menggunakan teknik manajemen waktu yang sudah saya pilih. Ada lagi Bu selain itu? Saya juga akan terus belajar dan mencari cara untuk meningkatkan pengelolaan waktu saya agar lebih produktif. Selain itu, saya akan berkomunikasi secara rutin dengan rekan kerja dan atasan untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Kapan rencananya Ibu itu akan dilaksanakan? Secepatnya, mungkin mulai minggu ini. Baik, luar biasa. Jadi saya sangat mendukung tentang komitmen dan rencana Ibu. Baiklah, sekarang ini kita sudah di penghujung kegiatan coaching. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita yang dari awal tadi sampai dengan saat ini, Bu? Saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu saya. Saya merasa lebih lega, lebih bersemangat sepertinya Pak dari tadi awalnya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, semoga dengan kegiatan ini apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas waktu dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Lalu tadi sudah ini ya melakukan coaching ya bersama Ibu Endang.
Ya. Cocok. Bagaimana nih, sebelumnya saya menanyakan perasaan Bapak nih sekarang, bagaimana perasaannya setelah melakukan kucing? Ya alhamdulillah Bu, jadi saya itu mampu lah, dalam artian membantu rekan saya atau Kuci itu yang awalnya ragu-ragu nih, kira-kira saya bisa enggak punya solusi atas masalah saya, dan ternyata saya mampu juga untuk mengarahkan melalui beberapa pertanyaan. Iya. Jadi tadi saya sudah ini ya, mencatat beberapa poin ya, beberapa poin pada saat Bapak melakukan kucing. Jadi di sana ada poin penting yang harus kita diskusikan gitu Pak ya. Jadi saya merasa tadi Bapak sudah memberikan waktu kepada Bu Endang bagaimana komitmennya terhadap apa yang dihadapi sama Bu Endang ini. Nah, bagaimana apakah Bapak sudah membuat catatan refleksi enggak pada saat ini kucing tadi? Kira-kira catatannya itu seperti apa? Iya, ya. Sudah Bu, jadi beberapa catatan itu sudah saya lakukan. Jadi catatannya itu tentang manajemen waktu. Jadi bagaimana Kuci saya itu mengeluarkan keluh kesahnya tentang memanajemen waktunya, bagaimana dia bukan hanya menjadi seorang guru tapi jadi bendahara juga, belum lagi kesibukan-kesibukan di luar yang bisa dikatakan kalau bisa dalam sehari itu dia memiliki 48 jam mungkin dalam sehari ini. Terasa berat dengan segala macam aktivitas. Kemudian di sana dibahas juga tentang bagaimana sih kalau kita memanfaatkan teknologi nih untuk membantu dalam manajemen waktu yang tadi itu rasanya berat. Kalau kita tidak menggunakan ini mungkin ada beberapa miss jadwal kita, jadi bagaimana membantulah sehingga terstruktur jadwalnya, terstruktur dengan rapi dengan bantuan teknologi. Itu Bu. Ya, jadi selama pengamatan saya melihat nih Bapak cukup ini ya, terampil begitu menggali potensi dari si Kuci tadi Bu Endang ya, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Baiklah Bapak, nah dari obrolan tadi kira-kira nih rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Baik, jadi dari obrolan kami tadi itu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kuci. Yang pertama, bagaimana dia memanfaatkan teknologi ini sebagai alat bantu untuk menyusun jadwal-jadwalnya yang padat. Jadi kan dari sekian jadwal itu bisa tersusun dengan rapi. Jadi Kuci saya itu bisa menemukan dan memilah mana yang menjadi prioritas dan mana yang susulan, sehingga kegiatan prioritas ini dia mampu selesaikan dulu. Setelah itu terselesaikan, baru nanti kegiatan-kegiatannya yang lain lah bisa disusul, atau mungkin bahkan kegiatan-kegiatan kecil yang dengan segitu padatnya itu bisa di skip dulu pada hari itu, mungkin lain waktu bisa diselesaikan. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kuci saya. Oke, rencana yang sangat bagus ya Bapak. Jadi begini, setiap rencana pasti memiliki sebuah tantangan gitu Pak. Nah, kira-kira jika si Kuci Bapak ini memiliki sebuah tantangan, kira-kira Bapak akan memberikan dukungan itu seperti apa? Baik, jika seandainya Kuci saya ini memiliki tantangan dalam alternatifnya, karena tadi saya melihat begitu Kuci saya itu menemukan sendiri solusinya, seolah itu akan berjalan dengan maksimal. Tapi seandainya mendapatkan tantangan, tentu saya itu akan selalu memberikan support dan semangat, jangan sampai pantang menyerah, karena bisa saja mungkin Kuci saya itu sudah merancang nih dengan alat bantu sekian namanya aplikasi, mungkin ada errornya sehingga yang tadinya sudah bersemangat ya kan akhirnya patah semangat. Nah, di sanalah kita akan memberikan motivasi Bu agar tidak menyerah. Oke. Ya, terima kasih Bapak mungkin atas
dedikasinya, atas komitmen terhadap coachingnya. Jadi saya yakin nih dengan dukungannya Bapak nanti Bu Endang mungkin selanjutnya akan bisa berhasil ya menerapkan apa yang diharapkan dari pengaturan waktu yang diinginkan gitu sama Bu Endang tadi ya. Nah, Iya. sebelum kita akhiri nih Bapak, Oh iya, Bu. apakah ada hal lain yang ingin Bapak ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu adalah ternyata dengan proses coaching ini itu kita mampu melihat bahwa setiap orang itu memiliki potensinya sendiri-sendiri. Jadi dalam dirinya itu sudah memang benar-benar setiap manusia itu unik, jadi punya keunikan, sehingga tugas kita atau sebagai coach itu adalah membantu menggali potensi yang tadi belum nampak, belum muncul, sehingga itu keluar dan bahkan solusinya dari coachnya sendiri. Jadi itu intinya, Bu. Jadi setiap orang itu punya potensinya. Baiklah, terima kasih atas obrolan kita pada siang ini. Semoga apa yang kita laksanakan tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu kesehatan ya Bapak. Terima Iya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.